Om Swastiastu. Baik teman-teman, semeton Taksu Poleng, kembali lagi bersama kami dalam channel Taksu Poleng. Sebelumnya kami mohon maaf nih teman-teman, keterbatasan kami karena terbatas oleh waktu, kami jarang membuat video. Mohon maaf. Dan sekarang kita mengawali lagi nih teman-teman, dengan mudah-mudahan dari doa dan restu dari teman-teman kita akhirnya membuat studio baru kecil. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat, nanti kita terus bisa berkarya nantinya. Dede Bejeru. Nah, di Dede ya, Bejeru, kali ini nih di depan kita nih sudah ada dekorasi baru nih, yaitu minyak kalimosada. Nah, minyak kalimosada ini merupakan ramuan herbal yang diramu menggunakan berdasarkan lontar-lontar Nusantara, berdasarkan ilmu-ilmu pengobatan di Nusantara. Dan spesialnya lagi nih Beli Dede, ini dibuat khusus di hari purnama dibuat, dan itu juga menggunakan semuanya bahan dari alam. Ada benalu, ada bunga, begitu juga ada dedaunan Bejeru ya. Dedaunan yang ya mungkin kita mengenal tapi kita nggak tahu khasiatnya. Nah, di sini lengkap nih semua. Cuma untuk apa namanya khasiatnya nanti lebih jelasnya bisa lihat di deskripsi ya, atau bisa tanya langsung nih sama pembuatnya nih. Mungkin sekiranya Beli, jadi minyak ini dibuat berdasarkan kitab-kitab asli Nusantara ya, kitab-kitab pengobatan yang sudah dipercaya turun temurun, istilahnya apa namanya, sebagai kitab pengobatan. Di sini benar diramu berdasarkan apa nih, dari batang kulit pohon, benalu, kemudian bunga, buah, akar-akaran. Jumlahnya itu 108 jenis tanaman lah. Tanaman ulang dibuatnya khusus hari purnama aja. Mungkin untuk lebih jelasnya manfaat, cara penggunaan, pemesanan ada di deskripsi. Atau nanti penggunaan khusus mungkin tata cara seperti itu bisa hubungi Jokansa. Nah, itu dari semeton menyinggung tadi ini masalah minyak kalimosada. Nah, sekarang nih kita akan sedang viralnya juga nih dengan minyak bintangnya. Nah, minyak merah ya, minyak bintangnya itu yang dimiliki oleh Ida Dayak, Bu Ida Dayak ya. Nah, sekarang kita sih bukan membahas tentang minyaknya ini teman-teman, kita lebih ke praktek atau praktisinya sih Bejeru ya. Sosok beliaunya yang dikatakan sih sekarang sedang bersinggungan sih ada dengan pesulap merah seperti itu ya. Mungkin bersinggungan atau enggak. Mungkin sedang panas-panasnya sekarang yang jelas kita fokus dengan ilmu pengobatan. Iya, ilmu pengobatan yang kalau di Bali ini kan dinamakan Balian. Cuma kalau dilihat dari kategori Balian itu kan banyak nih, ada banyak versi nih. Ada Balian yang murung seperti itu, ada yang mungkin spesialis cetik lah, dukun beranak seperti itu. Nah, ini nih kalau Bu Ida ini lebih ke kategori apa nih, Jo? Artinya dalam kategori Balian lah. Kalau kita hubungkan di kitab-kitab Nusantara itu, beliau tuh masuk dalam klasifikasi lah, kita berbicara dukun pijat lah. Dukun pijat. Jadi pijat, cuma gini, itu kan ilmu kita berbicara ya. Dukun pijat itu adalah ilmu, namun hebatnya kita berbicara, kita yang secara pribadi salut. Hebatnya beliau tuh mampu memix ya antara ilmu pengetahuan dengan magic, mistik. Ya. Nah, magic spirit. Kalau kita dimediskan itu tidak masuk akal sekali ya. Karena gini Bli, kalau kita berbicara ilmu pengobatan, ahli tulang, ahli saraf itu bisa dipelajari. Mungkin Ibu Ida bisa istilahnya membuka perguruan lah. Tetapi ini loh, kodamnya itu nggak bisa disamakan. Kalau bahasa Balinya peyangnya, jadi beliau sudah istilahnya mempelajari tentang teknik bagaimana memasukkan tulang dari sendi, istilahnya beliau menguasai teknik itu. Namun ada istilahnya unsur yang nggak kasat mata yang membantu beliau pada saat pengobatan, sehingga itu menjadi
apa namanya lah, kalau bahasa Balinya sidi atau manjur lah. Itu yang nggak bisa dicari sama semua orang. Ilmunya bisa dipelajari, tetapi restunya yang nggak bisa semua dapatkan. Kalau di Bali itu taksu ya. Taksunya ya benar. Itu yang nggak bisa. Taksu Contoh, sebenarnya. kita sekarang belajar cara memasukkan sendi tulang. Kita belajar, kita bisa menguasai ilmunya ibu daya, atau ilmu tentang pengobatan tulang saraf kita bisa mempelajari. Tetapi restu dari semesta itu yang sulit. Iya, iya, iya. Itu yang membedakan Ibu Ida dengan tukang-tukang pijat atau tukang-tukang saraf tulang lainnya. Itu yang membedakan. Spesialnya gitu. Makanya kalau di Bali hal-hal seperti itu yang dinamakan kepingit gitu, kayak udah menjadi dipilih lah seperti itu istilahnya. Nah kalau secara metode nih, kalau metode ilmiahnya nih kan, kita kan ada prosedur atau SOP nih yang harus dijalani nih. Artinya kita mempercayai sesuatu itu berdasarkan apa nih standarnya. Kalau misalnya ini dulu kan praktisi nih, pengobatan juga kan. Artinya apa sih SOP-nya untuk, kalau di kedokteran kan ada, ini dicek dulu, diagnosa dulu, aman nggak dijalankan dijalankan ini, seperti itu. Jadi gini Bu, SOP lah, terus standar prosedur cara kita mengobati kan ada beberapa tahap. Satu secara keilmuan, dua secara intuisi atau mata batin, atau bisa dikatakan adalah petunjuk dari alam goib lah. Ya. Kalau secara ilmu pengetahuan, di dalam setiap ilmu entah itu pengobatan racun, pengobatan tulang, itu pasti sudah mempelajari. Seperti yang saya katakan tadi, Ibu Ida ini memang sudah menguasai benar-benar bagaimana proses tulang yang tergeser, bagaimana memasukkan. Beliau tuh sudah menguasai hal itu. Itu jadi beliau pasti mendiagnosa, dilihat dulu kan, oh ini tulangnya bergeser, bagaimana cara masukkan, beliau menguasai. Dan hebatnya lagi, beliau tahu bahwa ini medis atau non medis. Jadi beliau juga sering di dalam videonya, oh ini belum bisa diobati karena masih ada karma. Makanya beliau nyuruh rajin berdoa, nanti hubungi, minta nomornya, nanti saya akan hubungi kalau seandainya sudah ada restu untuk mengobati. Nah di dalam pengobatan Nusantara juga seperti itu, Bli. Jadi enggak semua penyakit itu bisa, semua penyakit bisa diobati, tetapi waktu yang nggak bisa kita pilih lah istilahnya, berjodoh. Nah inilah yang makanya Bli. Jadi secara keilmuan itu bisa dipelajari, namun secara goib ini yang sulit. Jadi ada intuisi. Jadi beliau tuh, kalau konsep kita di Nusantara lah, setiap tubuh manusia ini memiliki yang namanya sanepan, memiliki sandi. Kalau kita hubungkan di ilmunya Haji Saka, memiliki uno curuku. Setiap tubuh ini ada. Dan kalau kita bawa di dalam ilmu spiritual, jadi ada susunan cakra yang tidak berada di posisi yang semestinya. Sehingga istilahnya sarafnya kejepit lah, sarafnya lemah dan lain sebagainya. Ini yang ada proses. Itu didiagnosa dulu, kemudian diterapi secara keilmuan, dan juga ada restu dari semesta. Atau kita berbicara kodamnya beliau lah. Contoh ini, kita sama-sama ini bertiga mempelajari yang namanya ilmu pengobatan lah, mungkin Bijarot mengobati dengan ilmu pengobatan 3 hari sembuh. Saya mengobati mungkin 2 hari sembuh, tapi dididik karena punya kodam, karena ada unsur semesta yang merestui, bisa sekali sentuh sudah sembuh. Padahal kita memiliki ilmu yang sama, sama dengan tukang pijat mungkin Bu Ida, dengan di Bali, dengan Jawa, banyak yang memiliki ilmu seperti Bu Ida. Banyak, enggak hanya beliau. Tapi ini loh, tangan emasnya tuh loh yang sulit dicari, ngerti maksudnya? Taksunya kalau kita di Bali. Itu. Nah, mungkin itu dah Bejero menyinggung ke Ibu Daya. Ini kan sekarang kalau kita dikaitkan ke Nusantara, sekarang banyaklah bermunculan juga ya tokoh-tokoh spiritual yang baru untuk membangun dan membangkitkan lagi Nusantara ini, Bejero. Dari kenyentrikan Ibu Ida ini kan sebelum mengobati ada tarian, dan itu juga ada beberapa yang pro dan kontra seperti itu. Nah, tarian ini apa juga teknik pengobatan untuk merelaksasi pasien, apa itu memang metode? Kita gini berbicara, kita mungkin dia nggak hanya mengomentari sosoknya Ida, tetapi saya di sini berusaha membahas sesuai dengan kitab-kitab yang pernah saya pelajari. Di dalam konsep pengobatan, satu menggunakan ilmu pengetahuan. Di dalam ilmu pengetahuan ini ada menggunakan mantra.
ada menggunakan aksara dan ada menggunakan gerakan. Hilang konsep Nusantara disebut dengan mudra. Jadi ada tarian yang mengolah nafas, mengolah batin sehingga cakra kita tuh terpusat kepada tangan lah. Nah, ada istilahnya ilmu bambu. Nah, itu ilmu tangan dalam lah. Konsentrasi tarik nafas, simpen dan aliran ke tangan sehingga di saat mengobati cepat sembuh. Nah, gerakan-gerakan yang dilakukan Ibu Ida itu percis dengan gerakan-gerakan mengaktifkan cakra yang ada di dalam tubuhnya, sehingga koneksi dengan si pasien itu lebih cepat. Berarti tidak hanya sekedar gerakan. Ya. Kalau orang spiritual bilang memanaskan kompor di dalam diri lah. Kalau dilihat sekilas pas mungkin Bu Ida lagi merem itu mungkin lagi konsentrasi untuk mengumpulkan energi alam lah, alam untuk proses penyembuhan. Ya, mungkin nggaknya Ibu Ida aja gitu, tapi kita flashback ke belakang tentang raja-raja kita dulu. Di saat persembahyangan kan ada gerakan mengitari sesuatu. Nah, itu mudra. Bahkan pencak silat pun kan ada tariannya tuh. Ya, itu mudra. Nah, itu yang dilakukan sama Buddha. Jadi bukan itu hanya sebagai mungkin dikatakan hanya terik lah, atau dikatakan sebagai pengecoh lah untuk pemanis ini enggak ada. Itu memang benar-benar ada proses yang harus dilakukan. Satu, beliau berdoa, kemudian ada tarian ini lah. Semoga saya tidak salah beliau. Jadi tarian itu yang saya amati lah dari gerak-geriknya Bu Ida, Dayak. Dia tuh punya sosok pembimbing yang dulunya sosok itu adalah sebagai tokoh pengobatan memang suku Dayak. Ini suku Dayak itu kan ada panglima perang, ada panglima memang asli dalam pengobatan. Nah, yang mencintai lah kita pemongbong atau penuntun Bu Ida ini dulu memang beliau tuh pernah hidup di zamannya yang memang ahli dalam dunia pengobatan. Sehingga beliau pasti akan memilih seseorang yang mungkin kita sudah sering bahas videonya, memilih seseorang yang beliau yakini mampu menjalankan misi terdahulu yang belum tercapai. Jadi ada sosok di belakang yang ikutlah andil dalam proses itu. Gitu. Karena kalau kita berbicara kembali lagi kalau kan itu ada pro dan kontra. Kalau jarak ke medis itu sangat mustahil sekali. Masa tulang bengkok itu ya sekali sentuh itu bisa lurus kan. Bahkan kalau kita nyoba mungkin bisa kembali lurus. Kayak ada sakit sekali. Karena kenapa? Ilmu Dayak itu kan terkenal dulu zaman pedalaman lah. Yang luka ditebas kemudian ditiup langsung sembuh. Bagaimana proses penyembuhan kulit dan daging, dan itu memang Nusantara dulu punya. Nah, makanya di Nusantara ada ilmu rawa rontek. Bagaimana yang dipotong, putus dan nyambung lagi. Nah, itulah ilmu-ilmu Nusantara. Jadi kita sekarang karena kita sudah pernah buat videonya tentang Ratu Adil, bahwa kelak ilmu-ilmu Nusantara yang dulunya dianggap tahayul, dianggap klinik, itu akan dibangkitkan dengan cara baru, sehingga kita enak mengemasnya dan kita mulai yakin, memang benar Nusantara punya ilmu yang hebat. Nah, inilah kalau yang tuh setujunya adalah, atau yang berharap ilmu-ilmu ini diperkenalkan sama dunia luar, sehingga kita tuh punya jati diri. Kita punya ilmu, punya hal yang bisa dikenalkan lagi ke bangsa-bangsa lain kan gitu. Itu juga mungkin dari teman-teman yang mungkin beda pandangan, beda persepsi, itu mungkin jadikanlah itu konsumsi teman-teman saja, jangan itu dijadikan perdebatan, karena ini jadikanlah ini suatu pengembangan budaya lagi lah kita di Nusantara, biar bangkit lagi gitu. Karena gini, ada tuh yang baca di komen-komenannya, kalau memang ini ilmu asli lah, tanpa istilahnya unsur trik atau sulap, kenapa Bu Ida nggak mengajarkan? Jadi mohon maaf teman-teman, pencahayaannya agak berubah karena lightingnya mati tadi. Mungkin karena auranya Bu Ida sampai ke sini. Jadi gini, ada beberapa yang komen, kalau memang Ibu Ida ini benar dalam konsepnya dia mempunyai ilmu, kenapa dia nggak mengajarkan kepada dokter-dokter yang ada di Indonesia yang memiliki keahlian untuk mengobati tulang. Nah, seperti saya katakan tadi, ilmunya bisa diajarkan, tetapi restu semestanya nggak bisa. Karena restu semesta akan mencari orang yang benar-benar tulus. Dan seandainya, mohon maaf, Ibu Ida ini komersil dengan cara pengobatan, saya yakin ilmunya akan hilang cepat. Nah, itulah mungkin makanya beliau sama sekali nggak mau dikasih uang kan? Iya. Itu mungkin jadi salah satu pertanyaan itu terkait pantangan-pantangan itu. Artinya itu memang diatur secara
spirit atau ada ilmu-ilmu tertentu yang memang kita tidak boleh, ada pantangannya lah, tidak kita mengkomersilkan atau mengambil ada beberapa kalau kita berbicara kitabnya ya, ada beberapa kitab yang melarang kita untuk tidak mengambil sedekah lah, ya, sedekah atau uang dari pasien atau yang minta tolong. Atau bisa juga memang Bu Ida ini memiliki aturan dari beliau, garis bawahi, dari beliau yang mengajarkan ilmu ini, yang merestui setiap langkah beliau. Pasti ada. Jadi, nah, aku akan bimbing kamu, tapi ada suatu syarat, kamu jangan saat kamu, nah disinilah akan digoda kita, digoda dengan hadiah apa yang memang jadi perjanjian yang nggak boleh kita ambil, itulah godaan kita. Nah, itulah perbedaan juga keilmuan Nusantara ya. Artinya disitulah ada penyatuan antara pikiran, hati yang tergerak juga kan, tentang fisik kita yang bergerak untuk melayani umatnya, seperti itulah. Jadi dari pengobatan seperti itu kan mengajarkan juga tentang ketulusan seperti itu kan, karena ada pantangan-pantangan seperti itu kan. Itu sih sebenarnya. Dan itu juga tidak mudah nih bagi. Makanya ini pribadinya Bu Ida sih, entah itu secara pribadi Ibu Ida terketuk hatinya untuk mengobati, entah itu ada, ya itulah secara pribadi Bu Ida yang tahu. Mungkin sedikit ya pesan saya sih, mohon maaf ini menggurui kepada teman-teman semua, kalau ada saudara kita lah di Nusantara siapapun itu yang membantu orang, jangan dipandang negatif dulu seperti itu, karena setidaknya kalau kita nggak bisa nolong, nggak usah menjudge orang yang nolong itu, mengomentari itu aja sih. Hal yang tidak seperti itu sih. Nah, secara gini kan sudah berusaha untuk membantu teman-teman kita yang berada di masyarakat. Kan udah mau kembali katanya. Iya, tanggal berapa nih? Tanggal 19 kalau nggak salah. Ya mudah-mudahan kalau juga. Mudah-mudahan sih bisa ke Kubu Leleng ya, Singarai. Kita sahabat kamu ya. Memijit tim di Jarot biar tubuh nih. Jadi gini teman-teman, mohon maaf sekali lagi kami lama nggak up video karena kesibukan. Di Jarot lagi nempuh S2-nya, mohon doa restu. Lagi bimbingan proposal, katanya proposal bantuan. Lagi bimbingan proposal biar cepat. Nanti kalau udah selesai sidangnya baru kita explore lagi. Kasian biar gak ganggu Beli Jarot, nanti semesternya sudah semakin payah. Jadi teman-teman terima kasih, dan kita sudah punya TikTok baru, nanti bisa dilihat di bawah link TikTok kita, dan mohon didukung. Nanti kita live-nya mungkin lewat TikTok, live mimpi, dan live juga di tempat-tempat horor. Kita ada TikToknya baru. Aku video perdana nanti juru dance Mulyadi-nya dulu ya. Di traffic light. Oke, itu aja boleh? Ya, gitu aja sih terkait pengenalan ilmu Nusantara, yaitu sosok Bu Ida yang lagi viral nih. Sampai dibuatin lagu kan sama Gombloh. Ida yuk komang. Bu Ida leluhurnya dari Bali. Leluhurnya dari Bali, Bu Ida. Nah, itu aja sih yang bisa kita jelaskan terkait ilmu Nusantara. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, bisa menambah wawasan sehingga lebih mempunyai jati diri bangsa yang lebih luas lagi, mengenal jati diri Nusantara. Seperti itu. Mungkin akhir kata, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita di Taksu Poleng. Terus ikuti juga perkembangan TikTok kita yang terbaru. Gitu. Akhir kata kita tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.